meninggal dunia, beliau bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, ini sudah jam berapa?" Maka sahabat itu menjawab pertanyaan Sayyidina Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, ini sudah mau subuh." Maka Sayyidina Hudzaifah pun mengatakan dengan mengatakan, "Na'udzubillah min salati ba'dina." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi aku, jangan sampai pagi-pagi aku sudah di neraka. Orang yang mati di waktu sore tadi pagi masih hidup. Yang mati di waktu pagi tadi malam masih hidup. Yang mati saat ini tentu tadi dia masih hidup. Di luar perkiraan kita, tiba-tiba kita sudah sampai di negeri akhirat. Maka orang yang maju mundur dalam beramal, orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam beramal, orang yang tidak berani mengambil keputusan untuk beramal, maka dia akan menyesal. Amal manusia ini mahal. Begitu mahalnya amal manusia ini sampai setiap beramal dicatat oleh kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Amal yang dicatat akan diberikan kepada kita ketika berada di padang mahsyar nanti. Ketika kita melihat amalan tersebut, kita akan terkejut. Kita akan terheran-heran dengan catatan ini. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran. Amal yang kecil maupun yang besar semuanya dicatat dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Mengapa amal manusia ini mahal? Karena hasil dari para amal manusia itu kekal. Amal kita ini kita akan lihat jutaan bahkan miliaran tahun yang akan datang. Begitu pula yang dengan orang yang tidak beramal sehingga isinya kosong, itu pun akan dilihat jutaan bahkan miliaran tahun yang akan datang. Orang yang tidak beramal saja sehingga isinya kosong itu akan menyesal dengan penyesalan begitu panjang, penyesalan yang begitu besar, apalagi dengan orang yang amalnya dengan maksiat, maka tentu saja dia semakin menyesal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terpenting di dunia ini adalah takwa kepada Allah. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak sekali. Setiap detik, setiap waktu berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari sebelum kita lahir sampai sekarang terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Maka penuhilah kehidupan kita ini dengan bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur kepada Allah adalah sebaik-baiknya cara agar nikmat ini ditambah lagi oleh Allah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila mana kamu bersyukur pada aku, maka pasti dan sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat itu. Pasti dan sungguh-sungguh di sini artinya bahwa tidak ada keraguan lagi. Sehingga memberikan pelajaran kepada kita bahwa syukur ini begitu hebatnya. Sehingga pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Maka para ahli surga yang sudah bergelimang dalam nikmat mereka itu berdoa kepada Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur saja di surga sana sehingga nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak ada habis-habisnya. Waladaina mazid, waladaina mazid, waladaina mazid, bertambah lagi. Allahu akbar. Tidak ada habis-habisnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat agama ini, yaitu nikmat iman dan Islam, yang merupakan sebesar-besarnya nikmat, yang merupakan semahal-mahalnya nikmat. Maka kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Karena bila mana ada iman dalam diri seseorang itu, bila mana ada Islam dalam diri seseorang itu, maka dia telah sukses 100% saat itu juga. Bukan nanti, tapi saat itu juga. Bila mana datang kesusahan akan tetapi ada iman dalam diri kita, maka akan menambah pahala dan menggugurkan dosa-dosa juga.
Begitu pula bila mana datang kegembiraan dalam diri kita, akan tetapi ada iman dalam diri kita, maka akan menggugurkan dosa-dosa dan menambah pahala juga. Sampai puncaknya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia bersama para ahli syukur, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diberi nama Muhammad dan beliau juga diberi nama Ahmad. Muhammad ini artinya adalah senantiasa dipuji. Kenapa para hadirin? Karena saking banyaknya kebaikan yang ada dalam diri beliau. Orang yang kenal beliau memuji beliau, para malaikat memuji beliau, bahkan pencipta alam semesta ini memuji-muji beliau. Dan beliau juga diberi nama Ahmad. Ahmad ini artinya adalah Ahmadun Nas, orang yang senantiasa memuji-muji Allah. Sehingga diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah, yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayangi oleh Allah, yang senantiasa memuji-muji Allah dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan duka ini ada pahala, dan dalam keadaan duka pun kita memuji-muji Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masalah-masalah yang begitu besar, masalah-masalah yang begitu berat kepada Nabi Muhammad SAW, akan diperbuat oleh beliau memuji-muji Allah. Sehingga ketika pujian itu disampaikan oleh Nabi kepada Allah, maka datanglah macam-macam pertolongan Allah. Maka penuhilah kehidupan kita ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan keselamatan. Kita bersyukur atas nikmat suasana agama ini. Karena tidak banyak di dunia ini ada suasana agamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala permudahkan suasana itu di tempat kita. Maka kita syukurilah para hadirin. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau ini memberikan nasihat kepada sahabatnya yang sedang sibuk dalam dunia mereka masing-masing. Maka seringnya Nabi Isa mengatakan, "Hai sahabatku, kalian ini diberi dunia tidak mau, diberi akhirat pun tidak mau." Maka ketika para sahabat itu mendengar perkataan Nabi Isa, para sahabat ini terkejut. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Isa, "Hai Nabi Isa, ketika engkau mengatakan bahwa kami ini tidak mau akhirat, karena kami ini sedang sibuk dalam dunia kami masing-masing. Akan tetapi engkau mengatakan bahwa kami ini tidak mau dunia, maksud antum itu bagaimana?" Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, dunia ini milik Allah dan akhirat pun milik Allah. Bila mana kalian menjauh dari itu Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kalian tidak ingin dunia dan tidak ingin akhirat." Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhkan diri kita ini dari dunia, dari hukum dunia, dari cinta kepada dunia. Karena dunia ini melalaikan kita dari ibadah, melalaikan kita dari beramal, melalaikan kita dari memperjuangkan agama. Ad-dunya mal'un wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa 'ilmu wa yata'allam. Dunia ini hina, dan apa saja isinya dunia ini hina, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang alim, dan orang yang mempelajari ilmu. Umat pada saat ini mereka ini celaka, karena mereka ini mempunyai kepahaman bahwasanya orang yang kaya itu adalah orang yang punya hati yang banyak. Salah perhatian, al-ghina laysa min kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan itu bukanlah kaya dari harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya dari hati, yang mana hati ini memikirkan akhirat, yang mana hati ini memikirkan bagaimana surganya, yang mana hati ini memikirkan bagaimana caranya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk hadir di majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri para hadirin. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keluarga Nabi Daud, keluarga Nabi Daud, beramallah dengan bersyukur kepada Allah. Dan banyak sekali dari hamba-hambaku yang tidak berterima kasih. Maka sebagaimana
perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud, yaitu beramal dengan syukur. Kita sholat dengan syukur dan gembira. Jangan sampai kita ini sholat tidak gembira, karena bisa-bisa sholat kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita berzikir dengan syukur, kita dakwah dengan syukur, makan dengan syukur, minum dengan syukur, berjalan dengan syukur. Seluruh kehidupan kita ini kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini termasuk para ahli syukur. Bagaimana cara dan para ahli? Yaitu dengan memperjuangkan agama Allah. Mawqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamil lailatil qadar indal hajaril aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada salat malam di malam Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu kita. Kita korbankan harta kita. Kita habiskan umur kita untuk memperjuangkan agama Allah. Insyaallah. Insyaallah. Maka Bapak-bapak sekalian, kami undang pada tanggal 28, 29, 30 November nanti tidak akan ada tabligh akbar, yang mana sana akan dihadiri